Apa kabar saudara? Kiranya tetap sehat dan hati-hati jangan copot masker saudara sembarangan. Ini adalah edisi khusus Sabtu pagi dalam acara doa pagi. Ya, jadi ini spesial saya buat untuk saudara-saudara anggota GKI Bintaro Jakarta dan ya simpatisannya. Ya, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saatnya kami baca firman-Mu, saatnya kami akan merenungkannya, dan kiranya kami diberkati oleh firman-Mu. Yang terlebih penting adalah kami mampu melakukannya. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu, kami sambut dengan sukacita. Amin. Bacaan yang saya pilih saudara dari kitab Ester pasal 2 ayat 15 sampai 18. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dengan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidup kita setiap hari. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Ester ini bagus kalau dibuat sebuah drama ya. Ceritanya itu benar-benar berurutan. Maksud saya juga dari satu kisah ke satu kisah lain, dari awal sampai akhir tuh nyambung. Kalau dibuat sebuah film, sebuah drama, sebuah drama pendek misalkan, sebagian-sebagian cocok sekali. Ini kan awalnya Ratu Wasti, yaitu ratu dari Ahasiweros. Jadi ini entah apa yang terjadi, dia tidak menaati perintah suaminya. Nah, lalu dicerai. Ya. Dia cerai, kemudian Raja Ahasiweros mencari ratu yang baru. Nah, lalu dibuatlah pengumuman agar gadis-gadis muda, anak-anak dara, ya, sebutannya seperti itu, dikumpulkan agar raja milih. Nah, ini menarik nih saudara, kalau kita baca dari ayat 1, proses pemilihannya itu panjang, bahkan sampai 12 bulan. Kalau kita perhatikan ayat 12 dikatakan, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Nah, jadi dikumpulkan, dibikin makin cantik, dibikin makin harum dan wangi, makin mempesona. Kira-kira gitu. Nanti baru raja memilihnya. Nah, ini seperti Putri Indonesia ya. Jadi dinilai brain, kemudian beauty dan behavior. Nah, jadi kecerdasannya, kecantikannya, dan kelakuannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kelihatannya Ester ini memiliki ketiga-tiganya. Dia adalah juga gadis yang cantik. Saya bisa baca itu dalam ayat 7. Dikatakan gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi tubuhnya ya,
bodinya. Wah, kalau anak-anak kita bilang, wih bodinya gitu ya. Seperti gitar Spanyol atau gitar Prancis ya. Kira-kira seperti itu. Elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi secara fisik Esther luar biasa. Tapi saudara, yang lebih luar biasa dari Esther ini sebetulnya adalah kebaikan hatinya. Ya, jadi inner beauty-nya atau behavior-nya tadi, ya, dari brain-nya, beauty-nya, lalu kelakuannya itu didorong oleh sesuatu yang baik di dalam dirinya. Sehingga seperti ayat 15 yang kita baca tadi, kalau lihat Esther itu orang timbul kasih sayangnya. Jadi rasa ya itu tadilah menyenangkan gitu. Jadi Esther ini kayak ngangenin lah kira-kira gitu ya. Bukan nyebelin, bukan bosenin, tapi ngangenin. Jadi kalau deket-deket Esther itu menyenangkan lah. Ya kalau Esther nggak ada kita cari, kalau ada kita jadi betah. Nah kira-kira Esther itu semacam itu saudara ya. Itu karena inner beauty-nya. Padahal saudara, Esther itu sendiri adalah anak yang sebetulnya berpotensi punya luka batin. Kenapa? Karena dia yatim piatu. Ya. Dia kemudian menjadi anak angkat. Ya, anak angkatnya Mordekai. Ya itu entah omnya entah Pak D-nya lah ya. Karena dikatakan dalam ayat 15 tadi, Esther ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, ya, yang mengangkat Esther sebagai anak. Nah, jadi mungkin omnya entah Pak D-nya kita tidak tahu, tapi Esther ini anak angkat karena dia yatim piatu. Nah, jadi sebetulnya suasana hidup Esther itu menyedihkan. Esther tidak dalam situasi yang seperti anak-anak pada umumnya yang ada papahnya, ada mamahnya, begitu ya. Esther bisa menikmati hidup masa remajanya, Esther bisa bebas ya bermain ya, berkumpul dengan teman-temannya, beraktivitas dan pasti mendapatkan kasih sayang yang penuh kalau dia bersama dengan papa dan mamanya. Tapi namanya anak angkat ya. Nah, ya sesayang-sayangnya ya orang tua kepada anak angkat tentu berbeda dengan anak kandung. Artinya poin saya adalah Esther bisa sangat mungkin menjadi anak yang mudah sedih ya, minder, nggak punya percaya diri, murung ya. Tadi itu nggak pede gitu karena sebagai ya hanya anak angkat gitu ya. Dan itu seringkali terjadi di sekitar kita ketika dia menjadi anak angkat, persoalan-persoalan itu menjadi bagian dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi orang yang beringas gitu ya karena untuk menekan kemarahannya. Kenapa aku jadi anak angkat ya kan? Kenapa aku nggak hidup dengan papa dan mamaku? Nah, untuk menutupinya dia menjadi orang yang beringas, menjadi orang yang kejam gitu, menjadi orang yang sangat tidak menyenangkan. Bisa jadi, tapi sebaliknya dia bisa menjadi anak yang begitu jauh dari percaya diri, ya minder semacam itu ya, penakut gitu ya, cemas dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Esther. Dia menjadi seorang gadis yang punya pribadi yang sangat menyenangkan. Bahkan dia bisa mengalahkan kompetitornya gitu ya, pesaingnya lah gitu ya, sehingga dia yang terpilih. Karena tadi dikatakan dalam bacaan kita, karena ketika bertemu dengan Esther itu kan menimbulkan kasih sayang. Ya, orang jadi suka dengan kepribadian Esther ini. Dan bahkan luar biasa ya kalau kita perhatikan ayat 18. Ini kelihatannya Raja Ahasiweros ini betul-betul jatuh hati, jatuh cinta secara luar biasa dengan Esther. Karena kalau kita lihat dalam ayat 18 tidak hanya pesta yang dia buat, tetapi raja memutuskan untuk membebaskan pajak ya bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah. Wah, jadi nggak cuma bebas pajak, tapi saya nggak tahu apa maksudnya anugerah, tapi artinya dia bagi-bagi hadiah. Mungkin yang udah bayar pajak gitu dikasih hadiah gitu ya, atau yang tinggal hutangnya tinggal sedikit, pajaknya malah dibebaskan misalnya itu, saya nggak tahu, tapi intinya
Ahasiveros ingin berbagi kegembiraan, ingin berbagi sukacita ketika mendapatkan Ester sebagai pengganti Ratu Wasti yang tidak setia kepada Ahasiveros suaminya ini. Jadi kebaikan Ester itu berdampak luar biasa. Sampai-sampai raja itu pun ya melakukan hal yang mungkin tidak biasa karena sampai dicatat di dalam kisah ini. Membebaskan pajak ya dan memberi banyak hadiah. Ini kan luar biasa, saudara. Ini sebuah keteladanan yang luar biasa. Apa artinya? Ketika kita berbicara tentang inner beauty, sesuatu yang indah, yang cantik, yang luar biasa di dalam diri kita, itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kebaikan-kebaikan itu bisa mempengaruhi pola pikir orang. Ya, yang suntuk jadi happy, ya, yang mumet, yang rumit ya jadi mendapatkan jalan keluar, yang sedang berduka menjadi sukacita. Itu kan kepribadian yang sangat menyenangkan dan yang luar biasa. Itu dilakukan oleh Ester yang sebetulnya dia sangat mungkin adalah gadis yang murung, ya, yang tidak percaya diri, yang penuh kecemasan karena sekali lagi dia tidak hidup dengan kedua orang tuanya. Nah, hal yang luar biasa ini pasti sedang dibutuhkan oleh lingkungan kita, ya, di mana kehidupan di Jakarta yang keras, yang melelahkan ini membutuhkan orang-orang yang bisa menimbulkan rasa sukacita di hati sesamanya, gitu ya. Dan saya berharap itu adalah saudara. Mari kita hadir sebagai sumber sukacita melalui sikap dan perilaku kita. Mungkin kita sendiri adalah orang yang butuh dihibur. Kita sendiri adalah orang yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi seperti Ester yang mampu, yang bisa melakukannya, kita pun bisa melakukannya. Apa kuncinya? Kalau saudara baca terus sampai selesai kisah ini. Ester adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ester dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan cinta kasih Tuhan itu. Untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan itu. Untuk mencerminkan cinta kasih Tuhan itu. Dan apakah Anda adalah Ester di zaman sekarang? Saya berharap saya dan saudara adalah Ester di zaman sekarang. Yang berkepribadian ngangenin. Ya, bukan bosenin, bukan jengkelin. Ya, bukan begini loh. Kalau ada orang lagi kumpul, lalu Anda datang, lalu orang-orang itu satu-satu pergi deh. Aku mau makan dulu ya, aku mau kesini dulu ya, aku mau kesini dulu. Mungkin saudara pernah ngalamin gitu. Anda harus introspeksi diri. Artinya Anda adalah orang yang nyebelin. Ya, sehingga orang nggak mau dekat-dekat Anda. Ketika Anda datang, semua orang bubar. Gitu ya. Itu sangat memprihatinkan. Mestinya tidak seperti itu kan. Mestinya sebaliknya. Ketika Anda tidak ada, saudara dicari. Mana ya ini ya? Mana ya ini ya? Gitu. Karena Anda adalah pribadi yang sangat menyenangkan, yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangan kasih Tuhan. Kiranya persekutuan doa pagi hari ini memberkati kehidupan saudara ketika saudara mendengar firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Sabtu pagi ini kami dipenuhi dengan berkat dan sukacita. Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung memiliki kasih-Mu. Tapi terlebih penting apakah kami mampu membagikannya itu kepada sesama. Ketika kami bergumul, ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami juga menghadapi berbagai rintangan. Tapi bukan berarti kami harus berhenti menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu. Buat hidup kami seperti Ester, sehingga dalam keadaan apapun, kami bisa menjadi solusi jalan keluar bagi sesama kami. Utus kami Tuhan, sehingga kami memberkati dalam hidup ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Sabtu dan Tuhan berkati saudara.